Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sahabat Ilmu. Salam sahabat. Oke saudara sekalian, terima kasih yang udah nonton video-video Sahabat Ilmu, yang udah like, komen, share, dan tentunya yang udah subscribe channel Sahabat Ilmu. Mudah-mudahan diberikan kelancaran segala sesuatunya, amin ya robbal alamin. Dan untuk sobat yang belum subscribe, ayo klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya, biar teman-teman tidak ketinggalan update-update berkaitan dengan beasiswa, terutama beasiswa LPDP. Kalian, di video kali ini Sahabat Ilmu akan mengupas berkaitan dengan 8 tips mengerjakan soal seleksi substansi akademik dengan efektif agar teman-teman lolos 100%. So, ikuti videonya sampai habis. Tips yang pertama. Nah, tips yang pertama saat teman-teman nanti mengikuti seleksi substansi itu adalah berdoa terlebih dahulu. Nah, ini jangan lupa ya teman-teman. Jadi teman-teman tarik nafas, keluarkan, minum air putih yang banyak, yang maksudnya yang banyak di sini secukupnya. Terus teman-teman udah gak ngerasa pengen ke toilet atau mungkin haus, kalau udah teman-teman duduk senyaman mungkin dan jangan lupa untuk berdoa. Nah, karena apapun mungkin usaha kita, tetap hasilnya bukan kita yang menentukan. Selanjutnya, teman-teman, tips yang kedua. Tips yang kedua adalah pahami petunjuk pengerjaan. Nah, seringkali teman-teman karena mungkin merasa sudah biasa mengikuti tes-tes akademik kayak gini, jadi ya udahlah gitu, tahulah pasti misinya kayak gini. Nah, tapi apa salahnya kalau teman-teman tetap membaca petunjuk pengerjaannya agar teman-teman tidak salah nanti ketika teman-teman mengerjakan. Nah, untuk petunjuk pengerjaan ini kan teman-teman tuh bisa nanti kayak misalkan tahu nih bobot soalnya berapa, waktu pengerjaannya berapa, nanti mungkin akan disampaikan ketika waktu sebelum teks itu berlangsung. Jadi pahami betul ya. Tips yang ketiga, sediakan kertas khusus untuk mencatat nomor soal yang mungkin dirasa teman-teman itu ragu dijawab atau yang belum dijawab. Nah, ini adalah tips yang aku buat dan ya alhamdulillah terbukti juga ya. Nah, waktu itu tuh banyak karena mungkin ketika aku latihan itu soalnya yang kayak pendek-pendek, tetapi tiba-tiba ketika waktu tes ternyata soalnya itu panjang-panjang banget dan itu membutuhkan waktu yang begitu banyak. Dan nggak mungkin lah ketika aku langsung panik dan malah aku fokus ke soal yang mungkin panjang dan membutuhkan waktu yang lama. Nah, karena aku udah siapkan dari rumah dengan strategi yang matang, jadi aku ya nggak terlalu kayak panik kayak orang lain gitu ya yang tidak mempersiapkan. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman yang online juga sama, sediakan kertas di pinggir dan teman-teman tulis tuh kira-kira soal yang teman-teman ngerasa ragu dan ada soal yang belum teman-teman jawab. Jadi kalau untuk teman-teman yang mungkin di kolom soal yang ngerasa ragu itu bisa dicek setelah semuanya selesai diisi. Dan untuk yang belum diisi, jadi teman-teman punya target tuh berapa waktu yang tersisa dan soal yang belum dikerjakan. Tips yang keempat, jika teman-teman tidak mengisi, nah sebaiknya teman-teman langsung lewat saja. Atau jika teman-teman takut tidak terkejar waktunya, bisa teman-teman pilih dulu, tapi nanti masuk ke daftar soal yang ragu-ragu. Jadi tulis yang tadi ya. Jadi jangan teman-teman tuh cuman fokus 1-2 soal saja. Ingat, soal tuh banyak dan waktunya terbatas. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak bisa, oke, skip aja. Oke, tips yang kelima. Tips yang kelima, perhatikan waktu. Nah, sesekali teman-teman harus juga lihat waktu, tapi jangan keterusan. Teman-teman misalkan kasih jeda. Kalau misalkan sudah setengah perjalanan teman-teman ngisi soal, teman-teman lihat waktunya kayak gitu. Dan misalkan kalau misalkan teman-teman punya waktu lagi, teman-teman juga harus tetap memperhatikan karena kadang harus ada juga waktu submit
atau mungkin ada juga yang otomatis. Syukur-syukur kalau yang otomatis. Tapi kalau misalkan kasusnya harus disubmit, nah itu juga harus teman-teman perhatikan. Tips yang keenam, nah teman-teman harus tetap tenang dan fokus. Nah terkadang kalau dulu waktu offline itu nggak fokus kalau udah ada teman-teman yang udah selesai dan udah meninggalkan ruangan, itu udah auto panik teman-teman. Nah kalau mungkin online, mungkin ya kadang kalau misalkan disuruh Zoom juga sama, kadang ada yang gagal fokus karena lihat Zoom orang-orang gitu ya. Nah jadi intinya teman-teman fokus dan tenang, walaupun mungkin ada kendala ya, kita nggak tahu kan ketika pelaksanaannya itu ada 1-2 hal yang jadi kendala, tapi teman-teman gimana caranya harus tetap fokus dan tenang. Dan tips yang ketujuh, nah dalam nanti menyelesaikan soal, usahakan target waktu itu teman-teman harus menyisakan minimal 5 menit untuk teman-teman review ulang. Nah ini juga penting teman-teman, jadi harus ada minimal tuh 5 menit, atau mungkin paling mepet banget itu adalah 2 menit teman-teman. Harus teman-teman sisakan untuk teman-teman review, karena jangan-jangan tadi teman-teman tuh salah mencanting atau sebagaimana kayak gitu, atau mungkin ada soal yang teman-teman lewat. Dan teman-teman di tips yang ketujuh ini juga jangan lupa teman-teman isi semua soal, karena biasanya itu nggak ada sifat minus ya, jadi semuanya harus diisi, baik teman-teman paham atau tidak itu diisi aja. Tips yang teman-teman dan ke-8, tips yang terakhir. Nah di tips yang ke-8, cek juga beberapa soal yang ya tadi yang dijawab benar gitu menurut teman-teman, sesuai dengan target yang dibuat teman-teman sebelumnya. Kayak misalkan nih, teman-teman menargetkan bahwa teman-teman harus bisa menjawab minimal 30 soal dengan benar. Jadi dicek tuh pas lagi review udah mencapai belum. Kalau belum, teman-teman coba cek lagi ke soal yang lain yang kira-kira misalkan mungkin tadi ragu-ragu, dan teman-teman gimana caranya teman-teman yakin bahwa jawabannya itu benar. Kalau misalkan udah mencapai target, ya kalau misalkan ada sisa waktu, teman-teman coba lagi kerjakan dengan benar yang lainnya. Dan mungkin terakhir, teman-teman juga ucapkan alhamdulillah dan segera move on setelah teman-teman mengerjakan soal substansi ini. Dan mudah-mudahan teman-teman diberikan kelancaran, terus semangat, dan teman-teman yang mau bertanya boleh ditulis di kolom komentar, atau mungkin teman-teman mau bahas soal, request soal, boleh juga ya ditulis di kolom komentar. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat, dan jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya biar kita sama-sama sukses bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sahabat.